Oh, itu ketutup kayaknya. Gile petasan banyak. Astagfirullah, kaget gua. Oh, ada kereta, boy. Tapi kita masukin sampai sini dulu kali ya. Ini ada sepeda anak kecil. Anak kecilnya mana, cuy? Di jembatan ini kalau malam itu harusnya cantik banget karena diisi dengan lampu-lampu yang ditata sedemikian rupa. Tapi ini dia. Ini tuh ada kabel-kabel di dalam sini yang harusnya nyambung, lo lihat ya. Putus, bro, lo lihat dong. Akhirnya jembatannya jadi gelap malamnya. Kenapa putus? Karena dicolongin sama gembel-gembel di sini. Penasaran sama suasana kota Los Angeles di hari biasa? Duduk yang manis. Berikan gue kesempatan untuk bawa kalian muter-muter di kota yang julukannya adalah The City of Angels ini. Kalau kalian baru, halo, nama gue Yafi Virus. Gue udah tinggal di LA hampir 20 tahun. Jadi bisa ngajak kalian muter-muter di tempat-tempat yang terselubung. Tapi bukan cuma itu doang. Gue bisa membantu memberikan kalian perspektif yang berbeda. Di channel Anak LA kita juga membahas tentang cerita-cerita orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat beserta struggle mereka agar kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kehidupan di Amerika itu seperti apa. Jadi duduk yang manis. Kalau kalian lagi makan, jangan lupa absen makan apa di kolom komen di bawah. Once again, nama gue Avi Virus. Dan kalian lagi nonton channelnya ini nih, Anak LA. So, let's ride. Yeah, yeah. It's Anak LA. Let's get started with Yafi Virus. Come explore Uncharted. Ya, jadi kita mulai memasuki kawasan downtown, tapi masuknya kali ini melewati selatan. Gile juga nih, ada yang jual mesin jahit antik. Keren. Jadi sekarang ini kita berada di daerah yang bisa dibilang pinggirannya downtown. Downtown LA nggak kelihatan, cuman basically dia ada di sebelah sana. Dan kita ingin memasuki kawasan yang jarang dilihat sama media atau TV-TV, apalagi influencer-influencer yang kalian sering nonton. Ini daerah yang bisa dibilang the real LA. Perumahan yang maybe kelas menengah ke bawah, kalau gua nggak salah kaprah ya, dilihat dari suasananya, orang-orang yang ada di sekitar sini. Terus kayak ibu-ibu yang ada di depan ini nih, dia kerjaannya itu kumpulin plastik-plastik dan didaur ulang untuk mendapatkan uang sampingan. Itu banyak banget ILM melakukan kegiatan kayak gitu karena satu kantong itu kalau penuh dihitung berat bisa dapat sekitar 20 dolaran. 16 sampai 20 dolar kalau gua nggak salah. Jadi kalau lo bisa bawa 5 kantong itu bisa 100 dolar sendiri. Which is sesuatu yang bisa dijadiin side hustle kalau bahasa sininya. Kita akan belok kanan, ada pembangunan jalan nih. Karena gue mau membawa kalian menuju ke Sixth Street Viaduct, which is salah satu jembatan LA yang direnovasi beberapa tahun ke belakang, tapi itu problematik. Problematiknya kenapa? Nanti gue akan jelasin pas kita sudah mencapai TKP. Sedikit informasi aja buat kalian yang melihat di LA itu ada beberapa jalur yang ada jalan keretanya. Ini juga problematik. Kenapa? Basically singkatnya dulu Los Angeles itu salah satu kota yang memiliki public transportasi terbaik di Amerika melewati New York. Tapi di tahun 60-an ketika industri otomotif itu mulai melejit, mereka banyak mempunyai orang-orang yang lobbyis namanya ya, orang-orang yang ngelobi pemerintah setempat untuk mematikan pembangunan ini, public transportasi didanai oleh industri otomotif. Maka dari itu, LA dibangunnya akhirnya seperti Jakarta yang jauh-jauhan dan beberapa daerah itu bisa dikoneknya oleh jalan tol atau freeway di sini istilahnya, seperti yang kita bisa lihat di atas. Itu kalau LA kalian lihat dari kota, dari map, itu benar-benar isinya freeway semua, isinya tol semua. Nah itulah problematiknya. Akhirnya beberapa dekade kemudian baru di pemerintah Los Angeles memikirkan bahwa ini nggak bisa kalau terus-terusan kayak gini, dan kita juga nggak bisa terus-terusan membangun jalan tol. Pemerintah Los Angeles itu sadar dan membuat public transportasi lagi. Oke, kita sudah masuk bisa dibilang ini daerah
East LA ya. Dan di depan kalian ada pabrik Coca-Cola yang sudah berada di sini dari zaman dulu banget. Dan bentuk gedungnya kalau kalian bisa lihat itu dibuat seperti kayak kapal gitu loh. Makanya jendela-jendelanya tipis-tipis gini. Dan pintu-pintunya persis dibuat seperti kapal suasananya. Ini pabrik Coca-Cola untuk bottling company-nya. Dan di kawasan sini memang isinya pabrik-pabrik semua. Kalian bisa lihat di sebelah kiri ada pabrik ini, pabrik itu. Dan di sebelah kanan ini juga sering digunakan untuk syuting bentukannya. Ini juga pabrik, ini lebih terhitung pasar sih. Walaupun di sebelah kanan tentunya ada homeless yang menetap di sini ya. Tapi kiri kanan itu pabrik pol. Oke, kita coba menyelusup dulu kiri kanan, salib sana, salib sini dulu. Ini belok sini kita. Dan daerahnya juga terlihat seperti lusuh gitu ya. Nah tuh. Nah ini dia, akhirnya kita sampai juga di Sixth Street Viaduct. Kita lewatin jembatannya kali ya. Set. Nah ini jembatan yang baru direnovasi beberapa tahun ke belakang. Nanti kita coba lihat problematiknya ada di mana ya. Bukan cuma dicoret-coret doang, padahal suasananya bagus banget. Kalian bisa lihat ke bawah itu ada freeway yang benar-benar kayak tadi gue bilang, menyambungkan titik LA dari satu ke yang lainnya. Karena kota ini benar-benar gara-gara industri yang tadi gue ceritakan, isinya benar-benar mobil semua. Nah, problemnya adalah jembatan ini kalau malam itu harusnya cantik banget karena diisi dengan lampu-lampu yang ditata sedemikian rupa biar terlihat menjadi sesuatu yang enak dilihat lah istilahnya. Tapi, ini dia. Ini tuh ada kabel-kabel di dalam sini yang harusnya nyambung, lo lihat ya. Tuh, putus bro, lo lihat dong. Kenapa putus? Ini juga putus, lihat. Akhirnya jembatannya jadi gelap malamnya karena dicolongin sama gembel-gembel di sini. Nah, kalau di Indonesia itu nyolong besi untuk dijual, di sini nyolong kabel untuk lampu. Kenapa? Kabel-kabel tersebut dibuat dari koper. COPPER. Koper itu kalau dijual berharga sekali. Jadi banyak homeless yang datang ke sini dicopot-copot ini. Dari tadi sepanjang jalan gue udah ngeliatin semua kabelnya terputus. Ini harusnya bisa menjadi sumber daya listrik untuk menyalakan jembatan ini biar jadi cantik kelihatannya. Dan juga view-nya kalau kalian lihat, indah sekali guys. Coba kita turun dari motor dulu, kita tinggal di sini dulu. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kalau ke sana itu East LA. Kalau ke sana ada Dodger Stadium, tempat yang kita pernah konten waktu itu di sana. Terus downtown LA seperti yang kalian bisa lihat itu berada di sebelah kiri kita, which is di daerah barat. Terus ke daerah sana ada daerah pabrik-pabrik yang tadi gue sebutin. Nih coba jembatannya itu kalau malam juga sering banget dijadiin ajang untuk balapan orang-orang. Dari sana ke situ. Nih karena ada tulisannya di sini. Nggak tahu kelihatan apa nggak tulisannya. Street lighting high voltage. Berarti lampu jalan voltase tinggi. Nggak peduli bro, homeless dijualin, dipotong, bener-bener dipotong abis. Untuk beli apa? Sorry to say, bukan untuk beli makanan, tapi untuk membeli obat-obatan terlarang. Oke, kita naik lagi. Kita jalan lagi yuk. Pemandangannya sih top banget bro. Ini ada orang nongkrong lagi sendirian. Enak juga sih nongkrong. Dan banyak banget gue ngeliat botol bir yang udah pecah atau nggak di pinggiran sana. Banyak. Terus ini tangga yang tadi gue bilang yang seharusnya bisa membawa kalian ke bawah. Kelihatannya sih ditutup ya. Oh terus ada ini juga nih guys.
Wah, puteran yang tadi gue bilang nih. Ini bisa membawa kalian ke bawah. Kita ke bawah apa? Puterin itu. Semoga gak pusing ya. Jadi jembatannya ini viadak ke sana, masuknya ke Art District which is downtown juga. Kita lihat seperti apa sih suasananya di bawah sini. Itu ada studio. Oh. Tuh, kelihatan nggak sih taman yang harusnya sedang dibuat? Nanti mungkin akan terlihat lebih jelas ketika kita udah sampai bawah. Sementara itu kita puterin dulu ini nih. Fix sudah dicoret-coret banget cuy, lihat gak sih? Gokil. Bismillah nggak pusing. Downtown di sebelah sana. Terus ini kereta-kereta ini ya, kereta-kereta yang isinya mungkin apa itu? Kayu, kayak buat triplex, sama mungkin minyak or something, I don't know. Kalau kalian tahu kira-kira itu isinya apa, boleh komen di bawah. Terus itu pemandangan jembatannya, the Sixth Street Viaduct. Oke. Yuk kita turun dulu. Wow. Pusing juga, bos. Ada yang tidur. Juga, bos. Oh, I see. Jadi lo kalau mau nyebrang bisa lewat sini, nanti dibawa ke sana, terus ntar keluarnya di sisi satunya jembatan. Oke. Ini saluran kabel udah dipotong lagi, bro. Udah dipotong. Haha. Gila sih. What's up, man? Tuh orang lagi ngobat. Kalau kita nggak ganggu, mereka nggak ganggu. Mereka lagi enjoy aja, enjoy. Oh, ini kita akhirnya sampai di lantai bawah. Lantai bawah. Sampai ke daratan juga nih. Excuse me. Thank you, bos. Thank you. Oh, ini suasana bawah jembatan kayak gini. Oke. Turun dulu, kita turun trotoar. Jeder. Nah, ini jadi taman yang tadi gue bilang ya. Yang harusnya tuh udah jadi pas jembatannya udah jadi. Bener-bener jadi lo bisa menikmati suasana di atas jembatannya dan halaman di bawah yang akan bisa dijadiin untuk ya buat nongkrong lah. Tapi gue rasa sih feeling gue nih akan diisi oleh homeless nongkrong pasang tenda. Yakin banget gue. Jadi gue kasih lihat sekali lagi pemandangannya. Tempat kita tadi turun muter-muter, alhamdulillah nggak pusing. Terus jembatannya suasananya kayak gini di atas. Nah, sementara itu kita pengen kasih lihat kalian daerah sini seperti apa karena ini daerah yang jarang dikunjungi oleh orang-orang lokal apalagi turis. Oh, daerah jembatan ini banyak homeless juga nih. Oh, lihat deh. Daerah sana, di depan sana ada 1, 2, 3. Sini ada jembatan. Sini ada udah di blocking sama dia sendiri nih. Buset, ada tangki gituan ya. Oke. Lagi ada Ace Mission Studio. Terus ini ada ginian juga, tenda lagi. Ini gue mau ngikutin mobil-mobil ini pada ke kiri ke kanan, kiri kanan. Gue pengen ke kiri karena gue pengen ngajakin kalian naik jembatan lagi. Dan satu lagi, udah kuning, gas, cas. Iya. Nah, kalau yang ini lebih sering dipakai untuk syuting. Karena ini jembatannya masih klasik bentukannya. Ini berseberangan sama yang tadi kita lihat.
Jadi jembatan yang tadi gue tunjukin, bentuknya dulu seperti ini. Akhirnya dirubah seperti itu. Nah, ini loh. Ini jembatannya cuy. Dan kalian bisa melihat downtown LA di kejauhan sana ya. Nah, nggak jauh dari jembatan tersebut, kita memasuki daerah yang namanya Art District. Ini daerah yang dulu sering dijauhi oleh orang-orang karena kurang aman. Tapi pelan-pelan karena di sini murah, banyak company-company yang masuk ke sini dan buat toko. Dan akhirnya lama-kelamaan jadilah bagus, jadilah banyak yang nih dijadiin tempat nongkrong. Ini Groundwork lumayan terkenal. Terus makin banyak juga tempat-tempat yang bukan cuman art doang, art galeri, tapi juga restoran, tempat kopi. Ini ada Pak Polisi lagi nongkrong. Ada Youth to the People. Nah, ini jadi Art District, terus di sebelah sana ada Little Tokyo. But kita akan geser dulu dikit. Kalau daerah sini soalnya masih daerah rame, daerah yang lumayan mainstream. Jadi kita geser dulu ke samping. Ini kita ke jembatan yang beda lagi. Kita lihat nih orang lagi ngapain nih. Mau nyolong lagi. Motong kabel. Enggak. Mau ngapain gue kira. Kayak motong kabel. Ini kita menjauh dari downtown LA untuk ngasih kalian lihat suasana di samping-sampingnya sekitaran downtown itu seperti apa. Sepi sih di daerah sini ya. What's up, man? Gue mungkin pernah membahas ini tapi mungkin tidak. Karena ini ada salah satu yang paling lucu banget ketika gue ngeliat beberapa komen dari teman-teman, apalagi orang-orang yang nggak biasa nonton anak LA, cuman lewat doang, langsung banyak ngomong. Mereka banyak yang bilang, bang lo nggak mungkin di Amerika soalnya masa banyak tiang listrik. Nah ini apa namanya? Tiang listrik bro. Coba gue pengen muter dulu bentar. Nah jadi kita coba kalian bawa ke satu tempat yang memberikan pemandangan yang gokil. Ini dia. Kalau lo lokal aja belum tentu tahu tempat ini, apalagi turis. Lihat dong. Pemandangannya downtown LA di belakang. Banyak mobil yang parkir karena banyak yang foto-foto. Lihat. Ih, cakep ya. Kita akan coba masuk ke sebelah sana. Ini daerah rel kereta nih guys. Ini yang kita cari kan. Tuh, udah dipiloksin semua. Ini jembatan yang tadi kita lewatin. Oh, banyak yang main petasan. Bekas-bekas petasan lo lihat deh. No. Ini rel kereta yang kayaknya sih udah nggak berfungsi ya. Udah ditutup gitu jalannya. Downtown LA berserta anak LA. Ayo udah absen belum? Tadi makan apa? Absen dulu, komen di bawah. Dan gue juga akan menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kalian, jangan lupa minum air putih ya nggak? Pemandangannya downtown LA di belakang. Sumpah jangan lupa minum air putih biar kalian makin sehat. Badan kalian akan berterima kasih sama kalian. Segar. Ini gue masih ada sekitar 1 jam lagi sebelum harus siap-siap kerja nanti sore. Kerjaan gue yang kayak sekalian penasaran, gue punya bisnis sendiri di mana gue melatih private lesson gitu, anak-anak kecil, sepak bola, basket, dan juga atletik. Atletik tuh kayak lari, buat fitness aja. Tapi fokusnya memang anak-anak kecil. Wait.
Gua nggak tahu di situ ada kereta malah. Lihat nggak sih? Itu kereta jalur apa ya? Keren juga sih. But anyway, mungkin kita telusurin kali ya nih jalur kereta kemana. Yuk. Jadi sebelum makin seru, kalau lo belum subscribe dulu sih. Let's go, kita ke sana tuh. Kayaknya rada Bronx tuh. Oke, let's go. By the way guys, gua nggak tahu kenapa tiba-tiba langitnya gelap banget. Jarangnya kalian lihat LA langitnya penuh dengan awan. Biasanya tuh kayak sebelah sana tuh, nggak ada awan. Ini kayak apa, mau hujan lagi jangan-jangan. Jadi kita gas dulu ya. Gas. Ini gue ngerinya kalau ngelewatin jalan-jalan kayak gini tuh banyak beling, tau gak lo? Ngeri buat ban gue sih. Tuh, banyak banget beling. Kalian denger gak sih suaranya? Itu ketutup kayaknya. Gile, petasan banyak. Astagfirullah, kaget gua. Oh, ada kereta, boy. Kaget gua. Anjir, tiba-tiba diklakson sama kereta. Metrolink. Oh, ini yang keluar kota nih. Anjay. Kaget gua beneran diklakson, anjir. Astagfirullah. Nah, ini ujung jalan begini udah. Habisnya di sini. Kalau bebatuan gini nggak tahu aman apa enggak. Terus nih kayaknya ada homeless yang pernah sempat lewat sini nih. Sampai ada kereta anak kecil. Buset. Aduh. Wah. Itu sampai sana sih. Tapi gue nggak tahu ini sepeda gue bisa nggak. Berat bos. Susah ini kalau mau ngebutin. Bukan papasiran soalnya. Tapi kita masukin sampai sini dulu kali ya. Ini ada sepeda anak kecil. Anak kecilnya mana cuy? Wah, dan di sini aromanya aroma kue. Kayak ada orang lagi ngebuat kue, tau gak lo? Oh, di balik sana ada tenda-tenda. Mungkin kalian nggak bisa lihat ya, cuman di sela-sela tuh kelihatan kayak ada tenda-tenda gitu loh. Ujungnya kemana nih? Tapi sepeda gue nggak terlalu bisa jalan, tau gak lo? Karena ini sekali lagi bebatuan ya. Ini kalau dikejar orang sih ribet nih. Aduh. Ini ada koper, terus ada buah-buahan, ada mangga. Itu ada jalan sih, tapi kita nggak tahu kemana. Aduh, parah banget ini. Mendingan. Oh, jalan tapi bebatuan dan ditutup. Oke, kita saatnya kayaknya putar balik kali ini. Aduh. Ya, ini kayak bekas relnya juga gitu loh. Sana tutup bebatuan, kita nggak bisa naik ke sana, at least nggak bisa naik motor. Dan kalau sebelah sana lo lihat nggak sih di ujung tuh ada tenda biru, ada orangnya tuh dalam situ tuh. Coba kita gas lagi ya, balik ya. Kita ke arah yang sebelahnya kali. Gila, ini parah sih. Semoga ban gue kuat. Kalau kempes repot banget ini balik. Harus naik sini lagi, bos. Susah. Jadi tadi ya serem-serem anyep sih. Cuman karena gue nggak terlalu yakin dengan suasana bawahnya gitu ya. Kalau ada apa-apa gue nggak bisa langsung kabur. Gue nggak yakin jadinya. Jadi kita putar balik dan mungkin ke arah satunya. Dan dari tadi tuh banyak banget gue melihat, mungkin kalian pernah denger ya, nih tangki-tangki kayak gini nih, laughing gas. Sebenarnya bukan ilegal, tapi ini ada kayak awalnya tuh dari tangki NOS gitu loh. Mungkin bukan yang ini ya, cuman ada beberapa orang yang beli tangki NOS yang turbo buat mobil, tapi bukan digunakan untuk mobil, malah dipakai untuk mereka biar bisa tinggi dikit. Ya, ini salah satunya tuh. Banyak banget dari tadi gue nemu.
Sama guys, bebatuan juga daerah sini. Susah juga tuh ke arah sana. Coba kita lewatin yang sebelah sini deh. Ban gue masih aman ya? Aman insya Allah. Oh, ini juga jembatannya rada Bronx juga sih. Ada gang di situ. Ada Simpson. Ini. Homer sama siapa nama adiknya gue lupa lagi. Ini tulisannya apa nih? Los Angeles? Ini kayak K tapi. Maybe itu S kali ya. Loka Angels. Kalau kalian ada yang tahu nih tulisannya apa, boleh sih di komen. Daerah sana gue nggak tahu apa. Coba kita gas dulu kali ya. Ini kayak daerah pabrik gitu loh. Terus ini jelas orang yang tinggal di sini nih punya kamera pula, gokil. Dan punya mobil lagi. Mobil listrik lagi, gokil. Kosong bener daerah sini sih. Kayak pabrik-pabrik jadi nggak jadi gitu loh. Udah dicoret-coretin semua. Goks. Ini juga gedung udah damn. Masih ada isinya nggak sih? Kacanya udah bolong-bolong gitu tau nggak lo? Ini feeling gue sih kosong dalamnya nih. Tuh masa kacanya udah pecah-pecah gini lihat tuh. Fix kosong sih. Tapi pagernya kebuka. Mau masuk tapi nggak yakin. Ini banyak banget kasur guys. Anjir. What's going on, man? How are you? Good. Nah, geser dikit dari jembatan dan daerah-daerah rel kereta, kita udah masuki daerah downtown lagi dan ini ada orang yang lagi kesulitan kayaknya. Kasurnya jatuh-jatuhan. Dan untuk sedikit menanggapi komen kalian soal konten yang terakhir di mana ada yang bilang, "Bang, lu pelit banget nggak ngasih duit." Kenyataannya adalah ketika gue kasih duit, first of all, gue nggak bawa duit cash. Orang-orang di sini udah jarang yang bawa duit kontan. Kedua, kalaupun gue bawa duit kontan, gue nggak akan ngasih mereka duit kontan. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu duit akan dipakai untuk membeli apa. Ya, gue lebih mending ngasih mereka langsung makanan atau air putih. Atau jajanan-jajanan yang kiranya kita tahu udah pasti bisa langsung dimakan. Kalau itu sampai dijual juga jajanannya ya, itu udah wallahu alam deh. Tapi paling tidak yang gua kepikiran adalah gimana caranya kita bisa meminimalisasikan mereka untuk bisa beli barang-barang yang kita tidak inginkan. Ya di sini jelas gua ngomongin tentang obat-obatan. Makanya gua nggak pernah ngasih duit kontan. Oke, sambil gua on the way balik nih karena kayaknya udah mendung banget dan gue juga udah harus kerja ya. Suasana di sini tuh cuacanya 61 derajat Fahrenheit. Berarti Celcius sekitar segitu. Jadi kita mau jalan balik sambil muter-muter ke daerah ya Skitro lagi karena emang ini jalan balik gua. Oke, sambil jalan balik otomatis gua harus melewati daerah Skitro. Daerah yang banyak homelessnya yang selalu nggak pernah gagal membuat gue ngenes gitu ya. Dan sedikit pesan aja buat kalian yang lagi nonton, kalau gue sering nunjukin kehidupan seperti ini,
Tentunya tujuan gue hanya sekedar mengingatkan kalian bahwa apapun perjuangan yang kalian sedang jalani, masih banyak orang di luar sana yang mengalami kehidupan yang jauh lebih buruk dari kita. Maka dari itu, pentingnya gue untuk mengingatkan kalian untuk selalu berterima kasih, untuk selalu bersyukur atas apa yang kalian punya. Ketika gue melihat kayak gini pun, jujur, ini orang ngeliatin lampu merah. Jujur, setiap kali gue ngeliatin kayak gini dan gue pulang ke rumah, itu gue selalu diingatkan seberapa beruntungnya gue punya rumah, punya istri, punya apa yang gue punya. Dan yang paling simpelnya lagi adalah punya tempat untuk tidur yang nyaman. Punya atap, dimana kalau hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Jadi gue harapannya adalah ketika kalian nonton ini dan melihat kehidupan-kehidupan yang di bawah jembatan, di pinggir jalan, kalian bisa lebih bersyukur. Karena dimanapun itu, mau di Amerika kek, di Indonesia kek, ada aja orang susah, ada aja orang yang merana kayak gini. Pasti ada. Dan biar kalian ingat, hidup kalian tidak sesulit ini. What's up, man? How you doing? Alright. Dan gue berusaha selalu untuk ngobrol, say hi paling tidak. Karena mereka kebanyakan itu kesepian, tentunya jauh dari keluarga. Literally hanya ingin dilihat sama orang, hanya ingin diakui. Jadi kalau kita bisa nyapa aja tuh udah happy banget mereka. Apalagi diajak ngobrol panjang lebar. Untungnya di Los Angeles itu jarang hujan ya. Jadi mereka tidur di luar pun tidak semerana kalau misalnya di Indonesia. Atau kalau di Amerika itu kota yang sering hujan adalah Seattle. Itu mungkin jauh lebih sulit sih tinggal di kota-kota seperti itu. Di sini musim dinginnya pun jauh dibandingin sama kota-kota besar lainnya seperti New York. Jadi sekali lagi ini on the way gue balik dan cuaca udah mendung banget. Gue pengen lihat apakah mereka siap-siap kalau misalnya in case hujan. Tapi kayaknya enggak. Mereka cuek aja, malah keluar jalan-jalan. Masih sama. Terus ada beberapa dari kalian juga yang sempat bertanya, Bang, ini mereka kalau mau mandi atau buang air besar kemana, Bang? Banyak sekali kayak gini nih, tuh. Kamar mandi yang disediakan oleh pemerintah lokal buat mereka untuk bisa melakukan at least buang air besar. Dan kalau mandi juga ada beberapa tempat yang menyediakan kamar mandinya mereka untuk dibuka. Kayak ini nih, Downtown Mental Health Center disediakan dan tentunya mereka boleh mandi di situ. Kita sambil menelusuri lagi suasana di pinggiran LA. Banyak NPC ya. Kalau kata anak-anak GTA nih. Udah mulai dingin lagi. Baru di downtown dikit, lewat 2 ambulan aja. Buset, budak om.
Budek om. Ini udah proper downtown ya, sekali lagi udah masuk downtownnya banget. Kita coba lewatin bike lane. Rusuh banget ya. Dan sedikit informasi aja, LA itu macetnya lo nggak akan nyangka kayak gimana. Tapi yang lebih parah dari macetnya LA hari biasa adalah macetnya LA ketika kalau udah lagi hujan. Warga LA itu selalu dimanjakan dengan cuaca yang baik, cuaca yang cerah, cuaca yang selalu ideal. Tapi seketika hujan, gerimis pun aja, astagfirullah, ada lagi yang lewat. Sekalinya hujan aja, langsung orang seperti tidak bisa menyetir. Macet di mana-mana, orang nyetirnya pada pelan banget. It's so bad. Ini mendung banget sih LA ini. Bapak fotografer mau moto mana Pak? Jangan dijambret Pak kameranya Pak ya. Jangan sampai dijambret. Ribet suasana. Jadi inilah suasana hari biasa kota Los Angeles. Kalian bisa lihat banyak kehidupan ya di kawasan downtown, obviously karena banyak bisnis, banyak kerjaan di sini. Jadi bergerak banget. Tapi lewat dari jam 5, lewat dari jam 6, apalagi ketika matahari telah terbenam, jangan gue sarankan main ke daerah sini kecuali kalian bawa mobil dan memang ada tempat tertentu yang kalian harus banget kunjungi di kawasan downtown. Nah, jadi kalau jalan-jalan biasa sih udah mulai rame ya, apalagi kalau udah mulai jam 3. Itu karena kalau di LA at least macet itu dimulai dari sekitar jam 2 sore atau jam 2 siang sampai sekitar jam 7 lah. Dan peaknya itu atau yang paling macetnya itu adalah sekitar jam 5 sampai jam 6. Kalau di kota kalian itu jam paling macetnya jam berapa? Boleh komen di bawah. Nah, alhamdulillah di sini kita naik sepeda motor jadi bisa nyalip-nyalip, nggak pusing bos, ya nggak? Ini orang pada kemacetan. Ini jalan yang cuman satu jalur. Soalnya jalur kedua ini untuk beberapa waktu dalam seharian lo bisa parkir nih, kayak ada mobil di depan ini boleh parkir. Kecuali jam 4 sampai jam 6 kalau nggak salah baru nggak boleh parkir. Oh jam 7. Di situ ada lambangnya tuh. Jam 4 sampai jam 7 nggak boleh parkir. Dan kalau pagi dari jam 7 sampai jam 9 nggak boleh parkir. Itu jam-jam macet. Tapi kalau nggak satu jalur jadinya masyat. Ini orang mau kemana? Kemana om? Bang, kaca spion kemana bang? Kagak bisa lihat sebelah kanan dong. Bahaya juga lah. Dan gue pengen ngasih lihat sama kalian daerah perumahan di sebelah sini deh. Rumahnya bagus-bagus. Dan asri banget, mumpung lagi nggak terlalu silau ya. Jadi gue bisa jalan pelan dan ngasih lihat sama kalian. Perumahan yang tersembunyi ini dengan tanah yang menurut gue untuk standar Los Angeles itu besar banget. Terus sebelah kiri. Terus sebelah kanan juga rumah-rumahnya, lihat tuh. Ini jenisnya namanya Craftsman. Bagus banget. Kalau yang ini nama jenisnya gue kurang tahu ya. Tapi wah. Kayak tersembunyi gitu loh. Kalau lo di jalan besar aja lo nggak mungkin ngelihat atau nggak mungkin tahu, oh ada perumahan. Bukan cuma perumahan, tapi perumahan yang bagus. Model-model rumah lama. Which is model-model rumah yang gue sama istri gue lebih suka. Ini juga sebenarnya bagus kalau misalnya bisa lebih ditata lagi. Ya kita gas dulu ke depan ya. Tuh,
Bentukannya tuh kayak klasik American house gitu loh. Ini kalau yang sebelah kanan hanya sekedar apartemen ya. Kalau di sini bilangnya gedung apartemen. Nah ini rumah yang kiri tuh ada pilarnya. Terus ini juga bagus. Tuh, ini kayak mungkin dulunya daerah orang kaya mungkin. Craftsman. Dan kalau daerah bagus itu biasa indikasinya lo dikasih banyak pohon palem. Karena walaupun LA itu identik dengan pohon palem, tapi tidak sembarang daerah aja diberikan pohon palem. Nih, apa nggak lucu itu warnanya kayak marun gitu ya? Bagus sih. Halamannya besar, daerahnya juga kalem. Wih, ini paling mantep sih. Gede banget. Ini keluarga gua, keluarga besar gua, keluarga mertua juga bisa sih tinggal di sini nih. Oh, terus ada school bus tuh, karena emang di ujung sana ada sekolahan. The classic school bus, yellow school bus. Tuh. Jadi kenapa gue bilang dulu di sini tuh mungkin daerah yang mungkin dulunya itu buat orang-orang kaya, karena lo bisa ngelihat ekosistemnya, rumah-rumahnya besar, terus ada sekolahan, dan biasanya deket sini ada taman. Wih, yellow school bus. Tuh lo lihat deh, ini rumahnya bagus banget sih. Daerahnya daerah rumah craftsman gitu loh, nggak minimalis yang modern. Itu gue kurang suka jujur. Gue lebih suka yang model-model tua kayak gini. Lebih menarik aja, berkarakter istilahnya. Tuh ada taman di tengah gini, lucu juga. Gimana menurut kalian rumah-rumahnya? Kalau kalian mau sharing juga lebih suka style modelan apa rumah, boleh kasih tau gue. Kalau ini gue nggak tahu nih modelnya apa, tapi lahannya besar banget. Ini 3 keluarga bisa tinggal di sini nih. Oke. Wih, mulai gerimis guys. Anjay, mulai gerimis. Gas dulu, gas dulu. Wah, mulai gerimis. Kok gerimis? Ini nggak ada di perkiraan cuaca loh. Mulai sih kalau gitu, mulai sih. Ya wes. Konco-koncoku, penonton-penonton setia anak LA. Matur nuwun saged wes nontonin channel anak LA. Semoga kalian terhibur. Semoga kalau kalian baru jangan lupa di-subscribe. Namaku Yafi Virus. Melaporkan langsung dari Los Angeles. Be nice to one another. And I will see you next time. Peace. Hujan, rek. Halo teman-teman, nama gue dong. Nama gue Yafi Virus. Penasaran sama suasana kota Los Angeles di hari biasa? Penasaran sama kota Los Angeles di hari biasa? Penasaran sama suasana kota Los Angeles di hari biasa? Penasaran sama kota Los Angeles di hari biasa? Karena gue akan bawa kalian muter-muter dan penasaran sama suasana dan di channel Anak LA ini juga kita mengangkat penasaran sama suasana kota. Don't forget to subscribe, follow the adventure with Yafi Virus. We'll grow together.